Ahlan wa sahlan bulan Rajab, hai fi Rajab nabi tauladan. Ratusan ribu bahkan miliaran bersuka cita dengan sholawatan, dengan sholawatan. Inilah bulan yang penuh rahmat, bulan hadirnya segala nikmat. Merindu engkau apa yang berkah, meneladani ibadah terindah, meneladani ibadah terindah. Sallallahu wasallam.
Video أسر فؤادي
Acara berikutnya yaitu sambutan pengasuh kepada beliau Bapak Ustaz Mustafa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di hadapan para alim yang kami muliakan, wabil khusus akhinal karim sahibul fadilah Habib Helmi bin Khalid Al-Kaf LC, yang kami harap mohon ridho serta doa restunya. Di hadapan para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada Mbak Kiai Sulman, Bapak Kiai Mufid Yusuf, Bapak Kiai Haji Kudi Al-Habib, ada Gus Aji dari SPB, Ketua Yayasan Al-Madinah Bapak Haji Muhammad Skandar, beliau di samping Habib. Bapak Ketua Pembina Bapak Haji Jailani, Ketua PCNU Bapak Selamat, Ketua Ansor Bapak Kapolsek, Mbah Yai Sulman, Kepala Sekolah SD, SMP, SMK Al-Madinah, Kepala TPQ Nurul Yakin, Bapak Ibu Guru SD, SMP, SMK yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Santri, Wali Murid yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, santri putra, santri putri yang kami sayangi, yang kami banggakan. Kalau kita panas Bu ya, panas kemudian minum es, rasanya gimana Bu? Seger nggak? Seger nggak Pak? Kita panas kemudian minum es, seger apa enggak? Ya. Begitu juga yang kami rasakan. Kehadiran beliau Habib Helmi bin Khalid Al-Kafel memberikan kesejukan pada kami pada kesempatan yang baik ini. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan
mohon doa kepada beliau, mudah-mudahan kami senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, istiqomah, kami semua digolongkan minal muttaqin, tergolong hamba-hamba yang takwa. Mohon doanya juga mudah-mudahan pondok pesantren Yakin semakin maju, semakin berkembang, santri-santrinya sehat selalu, menjadi seorang putra-putri yang soleh dan solehah. Yang terakhir, kami mohon maaf tentunya dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu semua. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tadi ada titipan dari panitia, insya Allah nanti akan dilelang sorban ya, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memiliki sorban nanti bisa menghubungi panitia. Nanti akan diatur kembali dan insya Allah nanti akan didoakan langsung oleh Habib dan akan diberikan secara langsung. Insya Allah di hotel. Ya, tadi pesan dari panitia seperti itu. Ya, nanti akan diatur kembali oleh panitia. Saya kira demikian, tidak perlu kami panjang lebarkan. Kebetulan beliau sebentar setelah dari Nur Yakin akan mengisi di pondok pesantren Tarbiyatul Atfal Kalipogo. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Habib beserta keluarga beserta rombongan. Tentu kami senantiasa mohon doa restunya. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita simak bersama mau'izatul hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Helmi bin Khalid Al-Kaf LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inna tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله على هذا الاستماع وعلى هذا الانتفاع وعلى هذا الاجتماع ما نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجمع المبارك أن يجمعنا مع نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk mendengar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan manfaat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan dan menggerakkan tubuh kita untuk berkumpul, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mendengar ucapan yang mulia ini dan berzikir dengan zikir-zikir yang mulia ini dan memandang dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ya Allah, sertakan juga orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, anak keturunan kami, siapapun yang pernah melihat kami dan kami melihat kepadanya, menyebut nama kami dan kami menyebut namanya, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadirkan arwahnya para aulia, para wali songo dan semua wali-wali yang disebut namanya, yang diziarahi makam-makamnya, dan juga yang tidak terkenal, yang mastur dan juga yang tidak diziarahi makamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di atas
atas muka bumi. Kami hadirkan seluruh aulia di tempat ini ya Allah, untuk menambah keberkahan dan kemuliaan kepada kami, dan diangkat derajat kami dunia dan juga di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para bunyai, para tokoh, santri, santriwati, bapak, ibu yang hadir seluruhnya tanpa terkecuali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan seperti ini. Dan betapa butuhnya kita umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW pada saat ini, di zaman ini, keadaan seperti ini, butuh sekali dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan betul, kalau seandainya alam semesta ini sesungguhnya tidak akan diciptakan Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat yang dhaif, riwayat ini riwayat yang dhaif, disebutkan bahwasanya laulaka lama khuliqtal afaq, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, sungguh aku tidak ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini semuanya ini ada karena Nabi Muhammad. Kita dilahirkan ini ada, bisa lahir karena Nabi Muhammad. Kita berkumpul pada pagi hari ini pun karena Nabi Muhammad. Dan kita mau berzikir, duduk mendapatkan manfaat ini juga karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mempermasalahkan hadis ini. Ini hadis hukumnya lemah, hadisnya hukumnya dhaif. Tapi para alim ulama mengatakan hadis ini memang dhaif, tapi hakikat daripada makna hadis tersebut memang sungguh betul adanya. Dan bahkan Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan, beliau menyampaikan bahwasanya saat menyampaikan mendengar hadis yang riwayatnya dhaif, tapi ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya hadis itu sesuai dengan ayat Al-Quran, maka ayat Al-Quran tidak ada dhaifnya. Ayat Al-Quran hakikah, ayat Al-Quran mukjizat, ayat Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau menyampaikan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau coba melihat hadis yang dhaif dengan ayat Al-Quran yang mutawatir, yang kufur bahkan mengingkarinya. Apa kecocokannya? Beliau menyampaikan, mentafsirkan ayat tersebut. Kalau dilihat dari tafsirnya, Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Dua makhluk yang disebut di situ, jin dan manusia. Kalau kita lihat, kita pilih, kita lihat, kita telaah, mana ibadah yang paling hebat daripada makhluk jin dan manusia? Siapa yang paling hebat ibadahnya? Hah? Sallallahu alaihi Muhammad. Kok ragu-ragu jawabnya itu? Yakin? Jin kalah? Pernah ngelihat ibadahnya jin? Lah kok main langsung pilih manusia? Memang begitu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ibadahnya manusia lebih hebat daripada ibadahnya jin. Walaupun kita belum pernah melihat jin. Pernah melihat? Ada yang pernah melihat jin di sini? Jin kira-kira hadir nggak di sini? Hadir. Jin juga senang sama perkumpulan seperti ini. Jin juga senang ikut pikiran. Jin juga senang dekat perkumpulan yang banyak zikirnya sama Allah. Jin juga senang sama sholawatan. Jin juga senang sama hadrah. Tapi jin ikut hadir, yang hadir di sini jin-jin yang baik semuanya. Jin-jin yang taat sama Allah Subhanahu wa taala dan senang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pengajian seperti ini enggak pernah kemasukan jin kan? Jinnya juga takut karena ibadahnya manusia lebih hebat daripada jin. Sehingga kalau kita lihat, setuju, sudah sepakat ini ya, manusia lebih hebat ibadahnya ya? Setuju ya? Kalau kita lihat dari manusia yang paling hebat ibadahnya siapa?
Rasul dan para nabi. Dari nabi, rasul yang wajib dihafalkan itu ada berapa? Hafal semuanya toh? Hafal. Kalau nggak hafal, ngomong saja hafal. Siapa saja? Dari 25 nabi yang paling afdal itu ulul azmi. Tahu ulul azmi? Siapa mereka? Wah, anak santri pasti tahu. Berapa jumlahnya? 4 apa 5? Boleh ditambah 6? Boleh. Coba sebutkan siapa saja. Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Idris bukan? Nabi Adam bukan? 5 yang terbaik bukan berarti yang lain tidak baik. 5 ini dari 5 ulul azmi ini, siapa di antara mereka yang terbaik ibadahnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari ayat tersebut Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam tafsirnya ketika menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau menyampaikan ini seraya Allah menyampaikan kepada manusia, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali kalian semuanya ibadahnya, ikuti ibadahnya Nabi Muhammad agar dekat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebutuhan kita duduk di sini adalah ingin dekat dengan Nabi Muhammad, mengikuti caranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang sama perkumpulan seperti ini. Saking senangnya Nabi Muhammad dengan perkumpulan seperti ini, beliau menyampaikan dalam riwayat yang sahih. Imam Al-Juni meriwayatkan dalam syarat sahihnya Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan idza aradta utaqa illahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Jikalau kalian ingin melihat orang-orang yang terbebaskan dari api neraka, orang yang selamat dari neraka, maka kalian lihatlah orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu agama. Maka kalau sampean semuanya mau lihat ahli surga, selfie. Ini semua ahli surga. Ini semua orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Maka kita butuh perkumpulan seperti ini dan sering-sering berkumpul seperti ini. Jazakumullah khair Kiai yang telah mengatur tertib, mengatur agenda untuk kita bisa dijadikan paten menjadi penghuni surga dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini terus bisa istiqamah insyaallah. Dan mudah-mudahan para alim ulama, para kiai semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan luas rezekinya, dan terus istiqamah sabar mengajarkan agama kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana tidak diangkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disampaikan wa rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad itu terangkat, diangkat namanya, derajatnya diangkat. Maka sebagian tafsir berbeda-beda tentang pentafsiran ayat tersebut. Ada yang menyampaikan maka ikut terangkatlah, mulialah orang yang memuliakan dan mengangkat dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mengatakan juga, dan nanti Nabi Muhammad ketika bertemu dengan para nabi ketika Isra dan Mi'raj, betul-betul diangkat namanya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang menyampaikan itu maksudnya Allah menyampaikan dalam riwayat malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, amma ta'rifu kaifa rafa Allahu dzikrak? Apakah kamu tahu bagaimana cara Allah mengangkat namamu? Nabi Muhammad menyampaikan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Maka malaikat Jibril menyampaikan, balagha min Rabbi, telah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, innama ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan tidak ada penghalang di antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Bukan Allah mentuhankan Nabi Muhammad, tapi Allah ingin menunjukkan betapa Allah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan huruf waw pun tidak diizinkan di antara kalimat Allah dan Muhammad. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah itu tidak dibolehkan, tidak diizinkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad, dan sekaligus pesan untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang ingin dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah, pintunya Nabi Muhammad. Yang ingin taat sama Allah, bertakwa kepada Allah, tidak ada jalan kecuali Nabi Muhammad. Yang ingin harum namanya, yang ingin diangkat derajatnya, yang ingin lancar kehidupannya, dekat dengan Nabi Muhammad. Dan ini adalah salah satu contoh pendekatan diri kita kepada Nabi Muhammad, pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekaligus Allah mengajarkan kepada kita, kalau mau ibadah kepada Allah, Allah itu dekat sekali dengan kita. Tapi Allah tidak mengizinkan kita langsung. Allah mengizinkan kita langsung tidak. Allah mengizinkan kita dekat sama Allah, tapi melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Dari Allah telah mengajarkan kepada umatnya butuhnya tali rantai hubungan kepada Allah. Tali rantainya salah satunya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu Ibnu Mubarak menyampaikan bahwasanya ini daripada tradisi budaya para alim ulama, para kiai di Indonesia, khususnya Nahdliyin. Semuanya mereka belajar dengan guru yang memiliki sanad, karena Ibnu Mubarak menyampaikan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Laula sanad la qala man syaa ma syaa. Kalau seandainya bukan karena ada sanad, maka siapapun akan berbicara sesuai dengan kemauannya saja. Saya ini ulama, saya ini guru, saya ini. Tapi ditanya sanad keilmuannya kemana, tidak tahu. Maka kalau tidak punya sanad, semua orang bisa ngomong berdasarkan agama. Orang gak paham agama sekarang bisa bicara agama. Orang gak pernah ngaji sama sekali, gak pernah duduk dengan kiai pun bisa berbicara agama. Saat ini orang yang tidak mengerti agama pun bisa viral saat membicarakan agama. Betul? Tapi alhamdulillah kita ini dipilih sama Allah, dijaga sama Allah. Perkumpulan kita bersanad dengan para kiai-kiai kita yang mengambil guru ilmu dari guru-gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu budaya dalam sanad itu dijaga. Budaya dalam mengambil ilmu talaqi dengan guru itu dijaga. Kalau seandainya mau zikiran saja, mau belajar saja, cari ilmu saja, di YouTube, di Google banyak. Betul? Betul. Boleh kita belajar di YouTube sama di Google? Boleh. Untuk mengambil manfaat? Boleh. Tapi sir, rahasia ilmu yang sesungguhnya tidak akan didapatkan dari Google ataupun YouTube. Sir rahasia ilmu atau zikir tidak didapatkan kecuali berjumpa dan bertatap muka dengan para guru, para alim ulama, para kiai. Itu tradisi yang harus kita jaga. Silakan YouTube berkembang, silakan Google berkembang, dakwah harus berkembang, ilmu harus berkembang. Kalau tidak ada ilmu yang betul di dalam YouTube dan Google, maka akan dimanfaatkan sama ilmu-ilmu KW-KW super nantinya. Tapi kalau untuk mendapatkan sir rahasia, la budda min talaqi, harus dengan duduk dengan para alim ulama. Bahkan Nabi Muhammad SAW
ketika disampaikan wa rafa'na laka dzikrak, ketika nanti di hari kiamat di pada mahsyar semua nabi mengatakan jangan kepada saya, semua nabi mengatakan takut kepada Allah, lari dari umat yang minta pertolongan. Semua orang datang ke Nabi Adam minta pertolongan. Nabi Adam lastulaha, saya bukan orang yang bisa memberikan pertolongan. Saat semua nabi lepas tangan takut memberikan pertolongan karena nabi pun takut bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang mengatakan ana laha. Saya yang memberi pertolongan, dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, berikan syafaat dan berikan kepada orang-orang yang kau izinkan untuk bisa memberikan syafaat. Dalam riwayat bahwasanya ada 70.000 orang yang masuk ke surga tanpa hisab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian daripada 70.000 tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Percaya diri tidak kita? Yakin? Kalau kita lihat berapa jumlah sahabat Nabi Muhammad yang mu'tamad, 124.000 sahabatnya Nabi Muhammad. Masih yakin? Bisa kalahkan sahabat? Pengajian jenengan ini masuk. Yakin bisa kalahkan sahabat? Masya Allah. Namanya aja Nurul Yakin. Yakinnya top. Saya yakin jamaah ini sebelum hadir pengajian kurang kopi gitu. Hebatnya bisa mengalahkan sahabat. Yakin ya yakin, nur yakin, cahaya keyakinan, itu kita menghormati para sahabat. Yang gak mungkin kita kalahkan sahabat. Yakin. Ini kebangetan tenang hatinya. Allah betul-betul memberikan ketenangan dalam hati jamaah semuanya nih. Sampai bisa meyakini mengalahkan sahabat. Masya Allah. Sahabat itu jumlahnya mu'tamadnya 124.000. Mereka paling afdolnya golongan, paling afdolnya pejuang, paling afdolnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 itu semuanya sahabat Nabi pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Sholat imamnya Nabi Muhammad. Wiritan, zikiran, istighosahan yang mimpinnya Nabi Muhammad. Perang panglimanya Nabi Muhammad. Makan satu nampan sama Nabi Muhammad. Setiap hari salaman yang diciumnya tangannya Nabi Muhammad. Masya Allah, yang begitu bisa dikalahkan? Insya Allah. Weh, mantap ini, Masya Allah. Ini sudah ahli surga semuanya, Masya Allah. Ya Allah, berarti jenengan semuanya pernah melihat Nabi Muhammad? Pernah sholat imamnya Nabi Muhammad? Pernah makan satu nampan sama Nabi Muhammad? Pernah minum satu gelas dengan Nabi Muhammad? Pernah disuapin dengan tangannya Nabi Muhammad? Pernah cium keningnya Nabi Muhammad? Bisa kalahkan sahabatnya Nabi Muhammad? Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Belum lagi tabi'in. Ya Allah. Wes bubar wes. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Sahabat 124.000. Kalau jenengan ini yakin bisa mengalahkan sahabat, saya yakin sampean punya orang dalam. Masya Allah, Masya Allah. Saya aja gak yakin. Cuman saya, keyakinan saya bisa berubah ketika ngeliat jenengan semuanya kok ya bisa yakin. Kayaknya saya mau ikut sampean Kiai. Murid-murid ini, santri-santri semuanya bisa yakin loh. Saya ikut kiainya aja kalau gitu.
Masya Allah. Tapi jangan khawatir, masih ada keyakinan tersebut memang luar biasa. Dari 70.000 itu setiap satu orang bisa memberikan syafaat 70.000 lagi. 70.000 dikali 70.000 berapa? Jawaban banyak itu jawaban yang simpel dan benar. Itu satu. Yang kedua, malas ngitung. Yang ketiga, ngasih PR juga sama saya. Lah ya kok semuanya megang handphone 3 kali, ayo loh. Banyak, Masya Allah. Ini memang orang-orang yang tenang hatinya, orang-orang ahli surga itu hidupnya simpel, beres-beres. Pokoknya gak ada yang angel. Insya Allah semuanya senyum, bahagia semuanya. Beginilah keadaan nanti insya Allah di akhirat. Senyum semuanya. Dan begitu memang betul Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat di Telaga Kautsar. Nabi Muhammad menunggu umatnya, ditunggu satu-satu sama Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah mana umatnya, sampai Telaga Kautsar diajak minum sama Rasulullah. Dari Telaga Kautsar, ma'uha abyabu minal laban wa ahla minal asal wa abradu minal thalaj. Man syariba minha syarbatan la yamau ba'daha abada. Yang minum dari air Telaga Kautsar lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari es sejuk. Dan barang siapa yang minum satu teguk dari air tersebut, maka tidak akan haus selama-lamanya. Waktu duduk dengan teman-teman di Lampung, ketemu dengan Kiai, waktu itu saya mau pertanyakan hadis itu. Kenapa Kiai? Saya mau tanya di situ kok tidak ada kopinya. Oh beres. Kalau susu gula sudah ada, tinggal bawa kopi dari Nabire, beres. Tenang, beres. Maka keadaan tersebut ada di antara umatnya Nabi yang dikasih gelas, di gelasnya dari emas. Ada yang dikasih air minum, gelasnya dari perak. Ada yang dikasih minum langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Disuapi air minum tersebut dari telapak tangannya Nabi Muhammad ke mulut kita. Ya Allah, orang-orang yang yakin, yang penuh dengan berkah semuanya, para alim ulama, jadikan kami minum air Telaga Kautsar dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Karena itu ulama mengajarkan, kiai-kiai itu mengajarkan arti barokah dengan tujuan yang panjang dan tujuannya tinggi. Cuma terkadang tidak dijelaskan, terkadang juga dijelaskan. Kenapa banyak orang yang mau berebut air minum bekasnya kiai minum selama masih diminum? Kalau masih diminum nggak boleh diambil, apalagi belum diminum sudah jangan, sabar. Kalau sudah diminum, izin ambil, monggo silakan. Kenapa orang banyak berebut kalau sudah ini minum sedikit? Makanya Kiai kalau bisa minumnya semuanya sedikit-sedikit saja dulu, biar nanti jamaahnya ambil. Kenapa sih ada ngambil barokah seperti itu? Karena berharap mendapatkan keberkahan daripada tangannya Rasulullah SAW. Karena para alim ulama ini pewarisnya para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ulama. Karena itu wajar akhir zaman ini banyak ulama yang wafat cepat. Karena zaman sudah mulai kacau. Ulama tidak lagi dihormati, tapi ulama dijadikan kendaraan orang-orang yang punya uang. Dulu ulama, kiai itu ngatur orang yang punya uang. Tapi zaman terbalik, orang yang punya uang justru sekarang ngatur ulama. Tapi bukan di Nabire. Ya betul. Kalau di Nabire ulama itu harus di atas, harus paling tinggi. Karena yang membawa kita kepada Rasulullah itu para ulama. Nabi mewariskan warisan kepada para ulama.
bukan kepada orang yang lain. Kalau mau dekat sama Rasulullah, maka dekat dengan ulama. Kalau mau dekat dan mendapatkan syafaat sama Rasulullah, pegang bajunya kiai. Yang penting jangan sarungnya. Ya bahaya. Kalau pegang bajunya nggak apa-apa, ambil. Kalau sarungnya bahaya, masya Allah, kesian. Akhirnya kiai nggak sempat kasih tangannya untuk salaman, dia pegang sarung yang berebut sarungnya semua. Karena itu perkumpulan ini tentunya perkumpulan yang penuh dengan barokah. Senang sekali bapak ibu ini bawa anak-anak kecil. Ya nggak apa-apa, mereka sambil main, sambil apa terserah. Tapi subhanallah di sini saya nggak dengar anak-anak main itu apa? Itu sudah lato-lato. Allah. Kalau kita ini bapak-bapak ini kan mendengar itu ngebayangin bunyi token listrik. Kayak bunyinya makin kenceng loh. Listrik baru diisi kok sudah bunyi lagi gitu. Tapi subhanallah anak-anak gak ada yang main lato-lato nih. Jazakumullah khair. Anak-anak yang soleh-soleha insyaallah. Ini generasi penerus. Dan saya bangga di Nabire ini salah satu kota provinsi, insyaallah provinsi yang paling banyak pondok pesantrennya di Papua ini, insya Allah menular untuk daerah-daerah yang lainnya, insya Allah. Belajar banyak dengan para alim ulama. Ini tidak mungkin terjadi banyak ulama, banyak pondok pesantren, kecuali memang hubungan di antara muslim itu sangat baik, di antara jamaah itu sangat baik. Karena kalau kebaikan tersebut itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam perjuangan yang juga sangat berat. Fitnahnya juga sangat besar. Semakin besar tempat ada Islamnya, ada pondok pesantrennya, ada ulamanya, pasti fitnahnya juga semakin besar. Karena itu perkumpulan seperti ini yang menyebabkan fitnah itu mental dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang berzikir hatinya itu bersih. Kalau sudah bersih tidak mungkin berbicara ucapan yang tidak baik. Dan apalagi kalau kita berkumpul nyebut nama Allah yang disebutkan di lisan itu mulia, diangkat lisan kita, dimuliakan lisan kita. Tidak mungkin kita mau kotori lisan kita ini dengan ucapan atau ngomongin orang lain, apalagi gosip, betul nggak? Gosip kan dosa, zikir kan pahala. Gak mungkin setelah mendapatkan pahala terus kita bikin dosa. Gak mungkin orang mandi udah pakai sabun, udah pakai anduk, terus guling-guling di lumpur, kan tidak mungkin. Makanya kelihatan wajahnya ibu-ibu ini gak ada yang suka gosip. Apalagi bapak-bapaknya ini gak suka gosip. Kelihatan wanita-wanita ahli surga semuanya. Kalau ada yang gosip itu tadi, itu kemarin. Setelah pengajian hari ini insya Allah tidak ada yang gosip-gosip lagi. Kalau ada yang mukanya muka ngeledek, itu kemarin. Insya Allah saat ini sampai ke depan, sampai ajal menjemput tidak ada lagi insya Allah. Amin. Gak ada yang mau marah-marahan lagi insya Allah. Amin. Tidak ada musuh-musuhan di antara kita insya Allah. Amin. Tidak ada ngomongin orang lain, tidak ada benci, tidak ada marah-marahan, tidak ada iri, hasut, dengki, insya Allah. Amin. Kalaupun ada di antara kita yang seperti itu, ya Allah yang maha suci, yang maha bersih, yang maha baik, yang maha mampu, yang maha kuat, bersihkan hati kami dari segala macam jenis kotoran, ya Allah. Sembuhkan penyakit hati kami ini, ya Allah. Jangan jadikan kotornya hati kami ini pencegah kami atau menghalang kami untuk bisa melihat dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Apalagi sampai mata kami diharapkan melihat Rasulullah. Ya Allah, yang kumpul di sini kami semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Karena itu kami datang, dan jangan keluarkan kami dari tempat ini ya Allah. Keluarkan juga semua dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, dengan barakahnya bulan Rajab ya Allah. Ya Allah, kami yang datang ke sini mengharapkan hajat yang banyak, permintaan yang banyak, harapan yang banyak. Banyaknya harapan kami beriringan dengan banyaknya dosa kami ya Allah. Tidak pantas kami memohon permohonan yang banyak, tapi kami memohon kepada yang Maha
Kaya. Kami memohon kepada Yang Maha memberikan ampunan. Kami memohon kepada Yang Maha Kasih dan juga sayang. Kami yakin permohonan kami dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kami cepat sembuh insyaallah. Yang sulit ekonominya di antara kami cepat kaya insyaallah. Yang banyak hutang di antara kami cepat lunas hutangnya insyaallah. Yang lapar ruhnya daripada kebaikan-kebaikan cepat mendapatkan makanan batin, makanan ruh dengan banyak berzikir dan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, kami memiliki anak keturunan yang kami nggak tahu nasibnya ke depan seperti apa. Ya Allah, yang maha kuat, yang maha hebat menjaga, jagalah anak-anak keturunan kami. Ya Allah, kuatkan imannya, Islamnya, akidahnya, dekatkan dia denganmu. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari tipu muslihat setan dan fitnah dan segala macam jahatnya jenis fitnah insyaallah. Panjangkan umur para alim ulama, para kiai-kiai kami, para tokoh-tokoh kami. Panjangkan umurnya, berikan kesehatan, luaskan rezekinya, berikan keistiqomahan dalam terus mendidik kami, mengajak kami untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Dan semua hajat daripada pendiri sekolah Nurul Yakin atau Yayasan Nurul Yakin, Yayasan Al-Madinah, mendapat namanya Yayasan Al-Madinah. Mudah-mudahan tempatnya Nabi Muhammad ada di sini dan tersebar orang-orang pecintanya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami saat ini tidak bisa, belum pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad, tapi Allah izinkan mata kami melihat kepada umatnya Nabi Muhammad, pewarisnya Nabi Muhammad. Jadikan ini anak tangga ya Allah untuk melihat kekasih kami, pimpinan kami Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum melihat Nabi Muhammad. Jangan wafatkan kami sebelum kami menunaikan ibadah haji. Jangan wafatkan kami kecuali kami melaksanakan umroh setiap tahunnya. Jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai tadi untuk pelelangan sorban, tentunya untuk pembangunan tempat ini agar menjadi lebih baik lagi. Tangan-tangan Bapak Ibu semuanya, harta-hartanya ini harus dikeluarkan. Dan sunnah memang hukumnya, tapi menjadi wajib jika ingin lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk membantu, dimudahkan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dilipat gandakan balasannya oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak, barokah, manfaat, halal dunia dan akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan semua hajat yang dihajatkan hadirin hadirat semuanya dan para kiai, Allah yang maha mengetahui isi hati, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf Pak Kiai, para setidak, para tokoh, jika ada yang salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Helmi bin Khalid Al-Kaf MC. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara yang kita lalui pada kesempatan ini. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pada kesempatan ini kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan.
Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, konten aku tengok kamu foto ya. Pak Ketua, lanjut nanti saya foto pakai kamera saya. Iya. Saya kita take. Untuk santri putra segera persiapan untuk mengambil sesi foto. Adik Tirala besok lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, pakai. Satu, dua, tiga. 1, 2. Satu lagi Pak. 1, 2, 3. Mungkin ada. Jadi kitab. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Sudah. Tangga. Ayo. Rapat.
Ayo. Maghrib. Pak Ketua, izin saya dulu. Lumayan. Biar nggak ketinggalan. Masih ada sebelah sini. Lewat belakang. Lewat belakang bisa. Lewat belakang bisa. Hah?